Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 8 Agustus 2021 dipimpin oleh Pendeta Tabita Kartika Kristiani. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan bangkit berdiri, bersama-sama kita pujikan pujian Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 5, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kau bagai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami di Kau. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, Kau kerinduanku. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dimohon duduk. Memiliki keyakinan iman tentang tindakan Allah yang memberi daya hidup sangat dibutuhkan di tengah ancaman kehidupan yang bisa dialami
oleh umat. Situasi ketidakberdayaan dapat dialami oleh siapapun. Respon atas pernyataan Yesus sebagai sang roti hidup yang memberi kehidupan ini adalah dengan bersedia percaya bahwa anugerah kehidupan kekal itu juga menghidupkan di tengah berbagai perjalanan kehidupan yang bisa diwarnai oleh berbagai ketidakberdayaan dan berbagai ancaman kehidupan. Mari kita menyanyikan PKJ 128 bait 1 dan 3, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami senantiasa berseri. Marilah kita datang menghadap kepada Tuhan yang Maha Kasih dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, demikianlah segala pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami mohon untuk selalu Tuhan pimpin di dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari, sehingga apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Ini semua kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat bersama kita nyanyikan pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang menyatakan Efesus 5 ayatnya yang 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat bersama kita pujikan NKB 204, bait 1 dan 2, di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami kembali dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi kami, menyertai, memimpin, dan menolong kami untuk dapat mengerti akan kehendak Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan kami, dan melakukannya secara nyata. Kami rindu untuk selalu percaya kepadamu. Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang telah mengutus Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal untuk menjadi juru selamat, sang roti hidup. Kiranya Engkau menguatkan iman kami, menyegarkan iman kami, supaya kami mengikut Engkau dengan setia dan mau berbagi dengan sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai ayat 51. Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51.
Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah ada yang suka nonton serial drakor, drama Korea? Salah satu adegan yang sering disorot adalah makan bersama. Orang Korea kalau makan, wah lauknya bermacam-macam, bisa lebih dari 10 macam. Karena saya pernah tinggal di Korea 1,5 tahun saat studi S2, maka saya tahu persis bagaimana orang Korea makan. Di kantin kampus untuk mahasiswa yang murmer, ya murah meriah, hanya murah harganya, itu pun 4 macam lauk pauk setiap kali makan. Apalagi kalau kita bertamu, kita diundang makan, wah itu makanannya begitu berlimpah seperti di serial drakor tadi. Dulu saya mengira memang itu budaya asli Korea, dari sononya memang begitu, makan dan menyuguh macam-macam makanan. Bukankah budaya-budaya lain di Asia, termasuk di Indonesia, juga sama? Orang Manado, Batak, Cina, Jawa, dan semua suku yang lain di Indonesia juga sama. Kalau menjamu orang dengan makanan yang jumlahnya banyak dan kemudian juga macam-macam
ada berbagai macam makanan, dan setiap kali lauknya mulai berkurang, ditambah lagi. Dijok di dalam bahasa Jawa kita mengatakan demikian. Nah, tapi suatu hari, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya terkejut mendengar presentasi hasil penelitian seorang dosen sejarah. Ia meneliti tentang orang Korea di Amerika, mengapa mereka suka menyuguh tamu dengan makanan yang begitu banyak. Ternyata hal itu disebabkan mereka pernah mengalami penderitaan, yaitu saat perang. Entah itu perang dengan Cina pada zaman dahulu, perang dengan Jepang pada Perang Dunia Kedua, maupun juga perang Korea tahun 50 sampai 53. Saat itu mereka tidak punya cukup makanan. Mereka menderita kelaparan. Maka setelah selesai perang dan sekarang mereka makmur, mereka cenderung makan dan menyuguh. Jumlahnya banyak sekali. Itulah hasil penelitiannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, makanan memang merupakan kebutuhan pokok dalam hidup manusia yang tidak bisa ditunda. Kalau ditunda akan mengalami kelaparan, tubuh menjadi lemah, dan bahkan akhirnya bisa mati atau minimal menjadi kurang gizi. Daftar bacaan leksionari dalam gereja rupanya juga melihat pentingnya makanan, sehingga perikop Yohanes 6 dibahas selama 5 minggu berturut-turut. Minggu yang lalu, tanggal 25 Juli, Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itulah kejadiannya, peristiwanya. Kemudian dilanjutkan 1 Agustus, Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Hari ini tanggal 8 Agustus, Yohanes 6 ayat 35 dilanjutkan 41 sampai 51. Minggu depan 15 Agustus Yohanes 6 ayat 51 sampai 58 dan 22 Agustus Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Jadi satu peristiwa, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian memicu diskusi. Diskusi Yesus tidak hanya dengan murid-muridnya, tapi dengan pemimpin-pemimpin Yahudi yang tidak bisa menerima apa yang dilakukan, apalagi apa yang dikatakan oleh Yesus. Satu peristiwa memberi makan 5.000 orang, diskusinya menjadi panjang sekali. Padahal bukankah zaman Yesus banyak orang miskin dan lapar? Jadi mereka habis mendengarkan ajaran dan seharian berada bersama dengan Yesus, tentunya mereka lapar lalu diberi makan oleh Yesus. Itu kan sesuai dengan kebutuhan dan situasi saat itu. Tapi rupanya para pemimpin Yahudi itu tidak terima. Lalu muncul diskusi yang panjang. Perikop hari ini ayat 41 sampai 51 dipicu kata-kata Yesus pada ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dilanjutkan dengan penegasan Yesus dan juga penjelasan yang ia berikan, yang kemudian memicu diskusi, debat, dan pertengkaran. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, bacaan kita hari ini, ayat 41 sampai 51, dibingkai dengan ketegangan antara Yesus dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga.
Ayat 52 yang tidak kita baca, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Jadi bersungut-sungut dan bertengkar karena kata-kata Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yang pertama, Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup dari surga. Lalu para pemimpin tidak percaya. Yesus kan anaknya Yusuf dan Maria dari Nazaret. Lalu Yesus menegaskan bahwa ia datang dari Allah dan telah melihat Allah. Para pemimpin Yahudi tidak percaya. Yang kedua, Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup yang memberikan hidup yang kekal. Yesus lebih besar daripada mana yang dimakan oleh nenek moyang bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji pada zaman Musa. Kalau mana dimakan mengenyangkan, tapi toh pada akhirnya nenek moyang mereka itu mati. Tapi Yesus roti hidup, memberikan hidup yang kekal. Dan mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai roti hidup. Yang ketiga, Yesus mengatakan, orang dapat menjadi percaya karena ia ditarik oleh Allah sendiri. Dan ia akan diajar oleh Allah sendiri. Sehingga ketika ia percaya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Para pemimpin Yahudi tidak mau percaya dan tidak mau menerima kata-kata Yesus ini. Yang keempat, Yesus menghubungkan roti hidup dengan daging tubuhnya sendiri yang diberikan untuk kehidupan dunia. Dan mereka semakin tidak mengerti bagaimana mungkin harus memakan daging Yesus. Mereka tidak mengerti, tidak mau menerima, tidak mau percaya apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka timbullah debat, pertengkaran, sungut-sungut dari para pemimpin Yahudi yang pada dasarnya memang tidak mau percaya kepada Yesus. Bukankah sampai sekarang pun masih sama? Orang yang pada dasarnya tidak mau percaya pasti mendebat dan menolak Yesus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang mau ditarik oleh Allah sendiri untuk percaya kepada Yesus, maka Yesus sungguh-sungguh adalah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan hidup yang kekal. Yesus adalah roti yang menghidupkan. Semoga kita semua adalah orang-orang yang percaya, yang mau ditarik oleh Allah sendiri untuk percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. Apa arti Yesus roti hidup yang menghidupkan pada masa pandemi sekarang ini? Sama seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam berbagi makanan dengan sesama. Makanan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Makanan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kehilangan pekerjaan oleh berbagai macam sebab pada masa pandemi ini. Makanan yang menghidupkan, yang memberikan kehidupan untuk bertahan di dunia ini. Kita dapat ikut ambil bagian di dalam berbagi makanan, berbagi sembako, tetapi dapat kita perluas, berbagi obat-obatan, oksigen. Kita dapat ikut ambil bagian di dalam penyediaannya, atau mungkin juga dengan apa yang kita miliki, dengan uang kita yang kita sumbangkan. Kita juga dapat memberikan informasi
tentang obat-obatan yang dapat diperoleh dengan gratis. Kita dapat juga memberikan informasi tentang oksigen, tentang shelter, dan berbagai macam hal yang berguna dan dibutuhkan oleh pasien pada masa pandemi ini. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik yang membangun, menggembirakan, memberi semangat dan pengharapan. Bukan hoaks yang menakutkan, meneror, menggelisahkan, membuat putus asa, membuat orang bertengkar, membuat orang bersungut-sungut, membuat orang marah. Bahkan ketika kita yang sakit, kita tetap dapat memberikan kata-kata penghiburan, semangat kepada orang-orang lain. Kita dapat bersikap baik, penuh syukur dengan apa yang kita terima, dan tidak selalu menuntut orang lain. Banyak yang dapat kita lakukan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah roti hidup yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kita percayai, kita pegang dalam hidup ini, maka kita belajar untuk dapat memberitakan itu kepada orang lain, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah roti hidup yang memberikan hidup yang kekal. Dialah yang kita percayai, dialah juru selamat kita, yang kita percayai sehingga kita memperoleh hidup yang kekal, dan itu juga yang kita kabarkan kepada dunia. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan jemaat segala zaman, abad, dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Engkau adalah roti hidup yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kami dan kepada dunia ini. Tolong kami untuk mempercayai Engkau dan setia kepadamu seumur hidup kami, supaya apapun yang sedang kami alami atau akan kami alami dalam hidup ini, kami tetap percaya kepadamu, Yesus roti hidup yang memberikan hidup yang kekal. Supaya dengan demikian kami selalu berserah kepadamu dan hidup di dalam sukacita serta menjadi berkat bagi sesama. Pada saat ini kami mendoakan untuk jemaat yang sakit, baik itu penyakit karena COVID-19 maupun juga penyakit-penyakit yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir
menyertai kehidupan saudara-saudara kami itu. Tolonglah ya Tuhan, supaya saudara-saudara kami tetap percaya kepadamu dan tetap berserah kepada Tuhan saja. Apapun yang dialami, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga dapat menjalani semuanya dengan penuh sukacita. Berkatilah pengobatan yang mereka terima, supaya semuanya mendatangkan kebaikan, kesehatan, dan pemulihan kembali. Kami mendoakan untuk tenaga kesehatan yang merawat dan memberikan pengobatan kepada para pasien. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan lindungi dari penularan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk upaya vaksinasi, biarlah semuanya berjalan dengan lancar dan rakyat Indonesia juga bersedia ikut ambil bagian di dalamnya. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk tambahan usia 1 tahun lagi. Biarlah ini meningkatkan rasa syukur dan juga penyerahan diri seutuhnya kepadamu, dan juga kesediaan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami juga mendoakan untuk kegiatan gereja, khususnya GKI Prambanan, yang terhambat karena pandemi ini, sehingga kami harus menyesuaikan dengan berbagai macam cara. Kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat mewujudkan kehidupan bergereja, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dengan apa yang ada pada saat ini sesuai dengan situasi kami. Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan persatukan kami di tengah-tengah kepelbagaian yang ada. Tuhan berkati para pemimpin yang mengambil keputusan dan kebijaksanaan. Biarlah mereka dapat mengambilnya dalam sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sikap percaya dan takut akan Tuhan, serta memikirkan apa yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu, pekerjaan kami, studi kami dan anak-anak kami, dan juga pergumulan hidup kami. Kami percaya di tengah-tengah semua kesukaran dan penderitaan, Engkau ada, hadir, menyertai, dan bahkan ikut menderita bersama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan diri seutuhnya, dan kami menyerahkan dunia ini kepadamu, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Umat Tuhan,
marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nas persembahan saat ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan pada setiap hari kerja. Dan mari kita pujikan nyanyian KJ 393 bait pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Jemaat, kami undang berdiri, kita akan mempersembahkan persembahan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memimpin di dalam kehidupan kami selama ini, dan Engkau juga anugerahkan kepada kami untuk kami masih bisa bersyukur di dalam masa-masa sulit ini, Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami boleh berkesempatan untuk memberikan persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Hendaknya persembahan ini Tuhan sucikan, walaupun tak bisa dinilai dari apa yang kami persembahkan, Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk program-program yang ada di gereja kami di GKI Prambanan ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para majelis yang telah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesemuanya ini kami karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama kita nyanyikan pujian dari PKJ 177, bait 1 dan 3. Aku Tuhan semesta.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, jadilah berkat dimanapun berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.